Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2986 9 Akar. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi dengan suara ledakan, Kaisar Jahat ke-10 tiba. Kaisar yang sangat kuat menghancurkan langit, dan memandang Ye Chen dengan main-main melalui kabut yang tak berujung. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada tubuh suci kuno yang sunyi di surga. Senyum Kaisar liar dan kejam. Di jalan Taiko, Anda tidak dapat melakukan fisik suci Kaisar Huang, tetapi ketika Anda datang ke surga, Anda harus menyiksa fisik suci kecil setingkat Kaisar ini, Kaisar Agung, tidak ada alasan mengapa Anda bisa, jangan lakukan itu. Ledakan. Ye Chen menghancurkan langit berbintang selangkah demi selangkah, keluar dari langit, dan langsung menyerang Kaisar Iblis Jahat 9 alam dan 8 alam liar bergabung menjadi satu, dan dia mendominasi langit dengan satu pukulan, menghancurkan kubah abadi keabadian. Ini setengah langkah, kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Kaisar Iblis ke-10 mendengus dingin, dan menamparnya dari udara. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan alam semesta runtuh. Engah. Cahaya darah hitam sangat menyilaukan. Di saat-saat terakhir, Kaisar Jahat ke-10, yang masih tersenyum, berubah menjadi ekspresi ngeri saat ini, dan mundur 3 atau 5 langkah, dan tidak bisa tertawa lagi. Satu tangan telah diambil oleh Ye Chen. Itu pukulan diledakkan, dan ekspresi wajahnya bingung. Apakah itu Kaisar Semu yang telah mencapai setengah langkah? Bagaimana bisa ada kekuatan tempur yang begitu kuat? Dia harus bersyukur bahwa tubuh suci kecil itu telah menggunakan momen sukses besar sebelumnya. Jika pukulan itu melepaskan kekuatan tempur yang hebat, maka apa yang akan dia ledakkan bukanlah lengan, itu akan menjadi setengah dari milik Kaisar. Tubuh diledakkan menjadi genangan darah dan lumpur. Kaisar Junior tidak memiliki pilar sihir untuk mendukungnya, dan ditekan di langit bahkan jika dia adalah Kaisar tertinggi, dia jauh dari lawan Ye Chen. Aku tidak percaya. Dengan kalimat ini, Kaisar Jahat ke-10 juga melolong pencuri Sun Liu, langsung membentuk kembali lengannya, naik ke puncak gunung dalam satu langkah, menekan dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan menutupi langit berbintang. Merusak. Ye Chen meninju segel Kaisar segera setelah dia membanting tinjunya, dan tubuh Kaisar terhuyung-huyung, sebelum dia bisa berdiri diam, dia membunuhnya seperti hantu asal-usul jalan Kaisar. Tanpa diduga memahami reinkarnasi. Emodi mengertakkan gigi, mengerahkan kekuatan ilahi dari Dao Kaisar, dia juga tahu sedikit tentang hukum reinkarnasi, dan dengan restu dari kekuatan ilahi dari Dao Kaisar, reinkarnasi yang menantang surga adalah diselesaikan dalam sekejap. Zeng, zeng. Zeng. Suara pedang yang menusuk telinga terdengar, Ye Chen datang lagi, Ling Tian menebas dengan pedang, dan pedang itu membentuk 3 pedang pada saat jatuh, pedang pertama bergabung dengan kekuatan waktu, pedang kedua bergabung dengan kekuatan waktu. Kekuatan ruang, dan pedang ketiga bergabung dengan kekuatan waktu dan ruang kekuatan, satu pedang memotong akar Dao, satu pedang memotong asal, dan satu pedang memotong roh primordial. Engah, engah, engah. Kaisar Jahat ke-10 terluka, dan dia menyemprotkan 3 suap darah, Dao Gen, Yuan Yuan, dan Yuan Shen hampir terbelah oleh pedang Ye Chen. Tubuh Kaisar meledak, dan 7 lubang berdarah. Sialan. Kaisar sangat marah, dan menghapus semua serangan balik. Dia menyembuhkan tubuh Kaisar dalam sekejap, menyusun kembali roh primordial, dan mengukir pola sihir kuno di tengah alisnya. Dapat meningkatkan kekuatan ilahi Kaisar dalam waktu singkat, tetapi harga yang harus dibayar juga tragis. Kaisar terpaksa segera membuka hukum terlarang, dan Ye Chen cukup untuk melihat ke bawah ke seluruh langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan lagi, seorang Kaisar dan tubuh suci bertarung lagi, dari langit berbintang yang luas, sampai ke Dao Tai Sang Tian, darah Kaisar menodai tulang suci, mengalir turun seperti hujan. Darah suci menodai tulang Kaisar, meledakkan bintang-bintang, darah dan tulangnya berat, dan alam semesta yang berdarah runtuh di bawah tekanan. Serangan Ye Chen tidak tertandingi, seperti nyala api yang menyala, dia mengerahkan kekuatan tempur dan asalnya terlepas dari biayanya, mencoba membunuh Kaisar Jahat ke-10 dalam waktu singkat. Membunuh.
Di bawah, pasukan iblis surgawi dan iblis jahat juga tiba, menyapu langit berbintang seperti Wang Yang, menutupi langit dan menutupi bumi, mengabaikan Ye Fan, menatap Jining Suang yang sedang melintasi malapetaka kaisar yang ekstrim mengerikan, menghancurkan dunia, tidak ada ruang untuk sedikit dewa, hanya mengganggu dia melintasi malapetaka. Bersenandung. Ye Fan memegang pedang Suanyuan dengan erat, membakar asalnya, dan memberkati prestise kaisar dia di alam suci agung, auranya telah meningkat sepanjang jalan, begitu kuat sehingga bahkan iblis dan iblis pun terkejut. Perang. Raungannya mengguncang bintang-bintang. Tubuh momok itu ulet, tertahan di langit, dan dia tidak akan pernah jatuh sampai ibunya membuktikan jalannya. Setidaknya, aku harus membawanya sampai ayahku kembali. Engah, engah, engah. Pertempuran itu sangat sengit, Ye Fan berkali-kali ditenggelamkan oleh kerumunan setan dan roh jahat, dan dibunuh berkali-kali, benar-benar membantai gunung mayat dan lautan darah. Untuk sesaat, Jining Suang melirik ke samping. Apa yang dia lihat adalah pemandangan yang menusuk hati. Suaminya sedang melawan kaisar. Anaknya melawan iblis dalam darah, langit sedang bertarung, dan semua biksu di surga sedang bertarung. Melihat pilar sihir yang menjulang tinggi dan gelombang pasang iblis surgawi bergegas keluar, tidak lama lagi kaisar iblis surgawi akan muncul dari pilar sihir, mungkin itu pemula, mungkin puncak, mungkin satu, mungkin dua. Dia ragu-ragu, dan tangan yang memegang pedang itu bergetar. Dia salah, dia seharusnya bunuh diri saat dia bangun, langit tidak akan terbuka, pilar Optimus tidak akan turun, dunia manusia tidak akan bertarung dengan sangat buruk, dan Ye Chen tidak akan tertahan di langit. Ibu, seluruh surga melindungimu. Kata-kata Ye Fan tiba-tiba terngiang di telinganya. Bocah konyol itu masih terjebak di luar langit, memegang pedang Suanyuan yang berdarah, terhuyung-huyung, menghadapi lautan luas manusia, gelombang bergolak yang bisa menelannya kapan saja. Mata Jining Suang berkabut lagi. Ah! Suara mendesisnya dipenuhi dengan sentuhan kesedihan, dia dipukul hingga ketiadaan oleh guntur, dan menyeret tubuh peri berdarahnya ke Chang Miao, membayar hutang darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu masih pertempuran berdarah, dan suara gemuruh berlanjut. Dia melawan kaisar. Dia melawan iblis dan iblis dalam darah. Dia bertarung melawan langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam asap mesiu berwarna darah, ada suara seperti itu, yang lebih putus asa dari raungan orang biasa, masih di tepi alam semesta, disertai dengan 8 gemuruh, 8 pilar ilmu hitam turun dari langit dan menembus langit berbintang. Betul, ada pilar Optimus lain yang turun, bukan 1, tapi 8, dengan pilar Optimus pertama, 9 berjejer rapi di tepi alam semesta. Jiwanya juga menusuk pikiran kedua kaisar, Tianming dan Ming. Meskipun dia siap secara mental, alam iblis surgawi datang terlalu cepat, dan mereka semua adalah pilar iblis tingkat puncak. Tidak mengherankan, akan ada 9 kaisar puncak. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kaisar dunia bawah gemetar pada kuno dan perubahan-perubahan tubuh kaisar, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, baju besi jalan kaisar dikumpulkan inci demi inci, dan niat membunuh dari jalan kaisar melonjak. Daozu terdiam, dan tubuh kaisar bergetar. Namun, ada misi kuno yang tidak dapat ditoleransi, bahkan jika dunia manusia runtuh dan orang-orang biasa terkubur, mereka harus tetap berpegang pada langit dan dunia bawah. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. 9 pilar sihir berdengung bersama, dan roh jahat mengamuk. Garis sihir yang terukir di atasnya sangat jelas. Setelah itu, saya mendengar ratapan hantu, dan tentara iblis gelap keluar dari dalam. Setiap pilar sihir, ada yang tak terhitung jumlahnya setan surgawi, seperti roh jahat dari neraka, ganas, menakutkan, suram dan kejam, mencoba melahap makhluk hidup di dunia. Lautan gelap gulita yang dibentuk oleh iblis surgawi harus menjadi yang terbesar sejak invasi Outlands. Itu akan menyapu dari perbatasan alam semesta ke sisi lain alam semesta, menelan seluruh langit inci demi inci. Surga, gemetar. Setan itu menyeringai, dan datang dari perbatasan tandus. Pes, dunia hantu, Gatling saya adalah keterampilan sihir tingkat se. The World of Gods and Ghosts, Demons and Ghosts are my favorite. Merekomendasikan 2 buku untuk semua orang, keduanya adalah buku fantasi yang bagus dengan tema yang sangat baru. Anda dapat mendukung mereka. Episode 2987 Kaisar, ayo pergi bersama. Hancurkan pilar sihir. Hancurkan pilar sihir. Raungan dari jiwa bergema di seluruh alam semesta.
Di setiap medan perang, setiap medan bintang, dan setiap bintang, ada sosok yang keluar. Tubuh berdarah bergegas menuju tepi alam semesta. Langit bukan tanpa kekuatan untuk membalikkan keadaan. Dewa Timur Yaochi sedang melintasi malapetaka kaisar. Tidak ada yang tahu apakah Yaochi dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, tetapi sekecil apapun harapannya, ada kemungkinan tak terbatas dalam menghadapi keputusasaan. Gunung dan sungai telah rusak, tetapi obsesi rakyat jelata masih ada. Kelahiran kembali, Anda harus berjuang keras. Nasib semua cuaca akan bertahan selamanya. Raungan kaisar datang dari langit berbintang timur. Pada saat itu, Kaisar Chu, Kaisar Yan, Kaisar Bulan, Kaisar Pemakaman Surgawi, Tai Wang, Zhan Wang, Dong Huang, Xuan Huang, dan Chen Huang mengorbankan semuanya dengan darah, berubah menjadi pola ilahi dari 9 hukum, dan mengukir tubuh Dewa Iblis Malapetaka pertama. Kaisar jahat pertama, dengan rambut acak-acakan, dengan gila-gilaan merangsang kekuatan ilahi Kaisar, mencoba menghancurkan pola ilahi dari 8 hukum. Sayangnya, dia tidak bisa menghapusnya. Pola ilahi dari hukum Kaisar telah diukir di tulang Kaisar, akar Dao, asal-usul, dan roh primordialnya, dan mereka terhubung satu sama lain. Dalam sekejap, mereka bergabung dengan Dao Kaisarnya. Ledakan. Disertai dengan ledakan, garis dewa dari 9 hukum semuanya diledakkan, dan tubuh Kaisar jahat pertama juga diledakkan, dan itu hancur sedikit demi sedikit. Tidak, tidak, tidak. Emodi melolong, tapi sulit untuk menghentikan jiwanya terbang menjauh. Tuhan, itu hilang. 9 Kaisar Chu besar juga dihancurkan, dan mereka mencoba yang terbaik. Sebelum mereka mati, mereka akhirnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk kematian seorang kaisar. Pandangan terakhir ke langit penuh dengan kesedihan dan rasa sakit. Saya tidak tahu apakah orang-orang di Wanyu dapat selamat dari bencana ini. Ayah kerajaan, Ratu Ibu, Xuan Chen, Selir Yan dan keturunan kaisar yang berada jauh di Dacu menangis, air mata mengalir di wajah mereka. Ke-9 orang itu, termasuk ayah, ibu, dan suami mereka, semuanya jatuh bersama kaisar. Setelah memasuki Zhouyu, menarik yang tertinggi, mereka semua mati bersama. Nasib semua surga akan bertahan selamanya. 9 dewa besar di Singkiong Barat mendesis dengan sedih, masing-masing dengan rambut putih seperti salju, dan dalam raungan, melemparkan jalan keabadian kaisar. Itu juga merupakan metode terlarang yang akan binasa bersama. Sejak Kaisar Xianwu, hanya dewa jenderal setingkat mereka yang dapat bekerja sama untuk menggunakannya. Jika Anda mengalahkan kaisar setengah mati, Anda dapat menariknya ke neraka bersama. Bersenandung. Langit berbintang berdengung, dan 9 dewa telah berubah menjadi guntur-guntur yang dapat membunuh kaisar, menjebak kaisar jahat kedua, menghancurkan tubuh kaisar, dan membungkus roh primordial kaisar. Tidak, tidak, tidak. Kaisar jahat kedua berjuang, ratapannya lebih menyedihkan daripada kaisar jahat pertama. Roh primordial ilusi ingin melarikan diri, tetapi ditekan oleh obsesi para jenderal. Terkubur dalam guntur yang sunyi. Di Zun, jenderal terakhir, telah pergi. Ke-9 jenderal besar menertawakan perubahan hidup. Pada saat sekarat, mereka semua melihat ke langit, dan sepertinya bisa melihat sosok emas bersinar melalui kabut darah berkabut yang tak berujung. Itu adalah Ye Chen, kaisar ke-10 dari Great Chu, dan reinkarnasi Kaisar Zun ke-9. Melihatnya seperti melihat Kaisar Zun yang memerintah semua roh 10.000 tahun yang lalu. Jenderal Dewa Kaisar, kematian tidak akan mempermalukan martabat Kaisar. Dengan baik, Ye Chen tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Itu Kaisar Zun kesakitan, melewati siklus 9 generasi. Ada 2 baris air mata mengalir keluar dari mata Ye Chen. Itu adalah air mata Kaisar Zun, dan mereka juga melewati siklus reinkarnasi ke-9 untuk menyingkirkan dewa jenderalnya. Nasib semua surga akan bertahan selamanya. Di Changyao Selatan, Yan Luo juga mengantarkan tenggat waktu mereka. Itu juga merupakan hukum terlarang yang diturunkan oleh tertinggi. Berubah menjadi 10 rantai rune, mengunci tubuh kaisar tertinggi, jiwa kaisar, asal-usul, dan Daogen, dan menarik kaisar itu ke dalam pusaran gelap. Pusaran itu mungkin adalah gerbang neraka. Atau mungkin, pintu gerbang ke neraka. Tidak, tidak, tidak. Kaisar Emo ketiga meraung, matanya penuh kengerian, setengah dari tubuh dewa kaisar telah ditarik ke dalam pusaran, tetapi kedua telapak tangan itu masih berada di tepi pusaran. Sangat disayangkan bahwa kekuatan ilahi kaisar tidak dapat menghentikan obsesi Yan Luo, dan menyeretnya sepenuhnya ke jalan menuju neraka.
Ledakan. Dengan keras, pusaran itu runtuh dalam sekejap. 10 aula neraka, tubuh mati dan Dao menghilang. Kaisar jahat ketiga, juga menghancurkan dirinya sendiri. Bos, hati-hati. Kata-kata 10 tahun Yan Luo lemah dan serak, itu adalah sisa dari sebelum dia meninggal, dan itu ditujukan kepada Kaisar Ming. Ketika mereka tiba, mereka tidak akan punya waktu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada dunia bawah dan kaisar mereka. Pupil kaisar dunia bawah kabur oleh air mata, dan tubuh kaisar yang gemetar sedikit membungkuk. Yan Luo, yang berumur 10 tahun, juga kerabatnya. Nasib semua surga akan bertahan selamanya. Di kekosongan utara, Jiang Taigong, Taisang Laojun, Yuan Shi Tianzun, Master Sekte Tongtian, mayat jenderal leluhur, dan Long Changji semuanya berubah menjadi pilar cahaya ilahi di tengah raungan. Kumpulkan Kaisar Sangkar Cara, sangkar yang bisa menjebak Kaisar sampai mati, dan mengunci Kaisar jahat keempat di dalamnya. Tidak, tidak, tidak. Kaisar Emo keempat meraung, sangat ingin bergegas keluar. Ledakan. Namun, betapapun gilanya dia, tetap saja tidak berguna, saat kandangnya roboh, dia juga roboh. Tuan, saya tidak mempermalukan Anda. Tuan, saya tidak mempermalukan Anda. Taisang Laojun, Yuan Shi Tianzun, Tongtian Jiaozu, dan Jiang Taigong semuanya tersenyum lelah, dan semua memandang ke langit. Dia melirik Daozu. Hatinya sedingin leluhur Tao, dan dia tidak bisa menahan kabut di matanya, mereka adalah murid dan cucunya, dan mereka juga anak-anaknya. Hidup ini tidak sia-sia. Long Changjie tersenyum bebas. Sebelum kematian sang jenderal, mata yang kusam dan kosong akhirnya menghidupkan kembali sinar kebijaksanaan kuno, mengungkapkan kehangatan seorang pria. Mungkin, pada saat itu, di kedalaman ingatan, saya menemukan sosok yang cantik, menatapnya dan tersenyum, saya tidak entah berapa banyak perubahan hidup yang terlewatkan. Nasib semua cuaca akan bertahan selamanya. Kata-kata sedih Ziwei Starfield telah menjadi lagu pemakaman kuno. 4 pembudidaya pedang puncak langit mengubah tubuh mereka menjadi pedang dewa pedang memotong tubuh kaisar tertinggi, dewa pedang menghancurkan sumber jalan kaisar, peri pedang menghancurkan akar iblis jahat, dan 9 pedang tersebar orang menjebak tubuh asli kaisar. Setelah itu, Ibu Abadi Yaochi dan Dong Huang Taixin, yang berubah menjadi bunga teratai api seputih salju dan menyulut semangat primordial kaisar jahat kelima. Tidak, tidak, tidak. Ratap kaisar jahat kelima, ingin mengubah cara kaisar. Sayang sekali tidak ada cara untuk kembali ke langit, dan langit menghilang. Di kehidupan selanjutnya, lanjutkan hubungan. Dong Huang Taixin dan Jian Fei Dao saling memandang dan tersenyum. Yaochi Immortal dan Jiu Jianxian juga membuat janji untuk reinkarnasi berikutnya, masing-masing berpegangan tangan, dan pergi ke jalan Huang Quan. Master pedang berjalan diam-diam. Nine Swords Sunren lebih tentang perubahan. Nasib surga, keagungan akan bertahan selamanya. Di Tianyuan Starfield, Seng Zun, Diji, Seng Huang, Dewa Raja Keberuntungan, tubuh abadi laki-laki, dan Dewa Naga dengan 3 jiwa dalam satu, mendesis nyaring, dan rambut putih mereka berkibar. Seng Zun dan Diji masing-masing membentuk sebuah pintu, yang merupakan cara keabadian seorang kaisar kuno, dan itu hanya dapat dilakukan oleh mereka berdua bersama-sama. 2 rantai dewa muncul dan mengunci Kaisar Emo ke-6. Beraninya kamu menghancurkan kaisar seperti semut. Kaisar jahat ke-6 meraung dengan marah, berusaha mati-matian untuk membebaskan diri. Aku lelah, berhentilah membuat masalah. Dewa Raja Keberuntungan mengutuk, menyumbangkan kekuatan keberuntungan, membentuk segel yang menentang surga, dan melarang tubuh kaisar. Tubuh abadi laki-laki membakar kekuatan kehidupan abadi, mengumpulkan kekuatan jimat keabadian abadi, dan menyegel jalan kaisar roh primordial. Master naga yang kembali ke 3 jiwa, mengorbankan kekuatan jiwa naga, menjadi naga imajiner yang hebat, dan menggulung tubuh asli kaisar. Dougan Dewa. Tidak, tidak, tidak. Ratapan kaisar jahat ke-6 sangat melengking, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri dari 2 rantai dewa, dan diseret ke dalam 2 pintu di bawah tengah kekuatan penghancur. Bersenandung. Gerbang dewa ditutup dan mati di dunia. Liu Dao, aku di sini. Diji tersenyum lembut, dan ketika dia sekarat, dia mencari galaksi itu dalam ingatannya. Ada seorang anak laki-laki konyol di sana, sedikit linglung, dan dia tidak ingat lagi terakhir kali dia harus berbicara dengannya. Buatlah wajah, berapa umurnya, saya harap dia masih bisa menyusulnya. Saya telah tiba, dan saya belum menikah dengan seorang istri.
Tuan Suci menggoda dan berkata dengan suara serak. Keluhan antara kamu dan aku sudah berakhir. Senyum Tuan Long diarahkan pada tubuh abadi laki-laki. Saya tidak tahu apakah Tuan Long tersenyum atau Long Wu tersenyum. Karena kontrak hidup yang kekal, saya tidak tahu berapa banyak pertempuran. Tubuh abadi laki-laki penuh dengan mata lelah dan pendiam, tetapi sebelum dia meninggal, dia jarang tersenyum setelah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, dia akhirnya gagal mempertahankan mitos kehidupan abadi. Sejujurnya, aku lebih suka nama Lin Xing. Raja Dewa Penciptaan tersenyum, dan hendak pergi ke dunia bawah, tetapi mengira itu adalah Ye Chen, jalang itu, yang tertangkap kemanapun dia pergi, dan dibawa pergi kemanapun dia pergi. Mereka benar-benar teman baik. Nasib semua surga, keagungan bertahan selamanya. Di medan bintang Yinming, Mo Yuan berteriak dan mengguncang bintang-bintang, dan berubah menjadi pisau ajaib yang tak tertandingi, membubung ke langit, membelah alam semesta dan menghancurkan tubuh tertinggi dewa. Mengaum. Dentang-dentang. Setelah itu, raungan naga biru, burung merah yang meringkik, penghancuran Raja Dewa dan Iblis, Raja Abadi dan 9 gadis surgawi, Jiang Taixu dan burung Phoenix, semua pria berubah menjadi naga, dan para wanita berubah menjadi burung Phoenix. 3 hubungan, 6 kekasih, apa yang mereka gunakan juga merupakan hukum terlarang yang sangat sombong dari jalan Kaisar. Tidak. Tidak, tidak. Kaisar jahat ketujuh mendesis, mencoba yang terbaik untuk bertabrakan. Sudah berakhir. Saber iblis yang diubah oleh Raja Iblis jatuh lagi. Dalam sekejap, pisau ajaib itu meledak. Dalam sekejap, Kaisar juga dimakamkan. Teratai merah. Kata-kata gumaman Raja Iblis menelan surga tetap ada di dunia, dia tidak tahu apa itu kehidupan, dan hanya ingat nama teratai merah. Di kehidupan selanjutnya, aku akan mengenakan gaun pengantin untukmu. Kelembutan iblis, burung Phoenix, dan 9 surga Xuanfei seperti air. Itu pasti yang terindah di dunia. Raja Dewa Haomi, Jiang Taixu, dan Raja Abadi Yu Hua tersenyum lembut. Nasib surga, keagungan akan bertahan selamanya. Di sisi lain galaksi, ada juga raungan Zhen Xingqiong. Kaisar Xuanyuan, Kaisar Xuangwu, Kaisar Yuming, Kaisar Tiankui, Kaisar Wuji, Kaisar Zutian, Kaisar Yukong, dan putra Kaisar Qing dikorbankan untuk Kaisar. Jiwa, seperti kehadiran Kaisar, mencubit formula segel yang sama, menerapkan metode terlarang yang sama, dan hanya anak Kaisar yang dapat melakukannya. Yang dikumpulkan adalah putaran matahari yang terik, kecemerlangan cerah, diwarnai dengan cahaya kehancuran Kaisar. Bersinar di dalam dunia. Mereka juga mempersembahkan korban, melebur ke dalam terik matahari, dan memadamkan tubuh Kaisar, serta memadamkan roh primordial Kaisar. Tidak, tidak, tidak. Kaisar jahat ke-8 berduka, tidak peduli seberapa direnovasi, dia tidak dapat menghentikan keruntuhan roh primordial dan tubuh Kaisar. Bahkan dia tidak tahu bahwa anak-anak dari Kaisar bekerja sama dan bergabung jiwa Kaisar benar-benar dapat menggunakan kekuatan Tu Zizun. Ayah, anakku merindukanmu. Senyum Kaisar dan putra penuh dengan nostalgia dan perubahan. Kaisar juga memiliki kesedihan dan penyesalan. Cara Kaisar diwariskan dalam satu baris. Ketika lahir dengan kemuliaan, dia juga membawa misi Kaisar tidak di sini, mereka perlu menggantikan orang tua mereka untuk melawan, dan melindungi rakyat jelata. Nasib semua surga hidup selamanya. Xuan Huang Zongzu, raungan 5 Raja Surgawi di area terlarang adalah raungan dari jiwa Raja Api Penyucian telah berubah menjadi naga hijau, Raja Neraka telah berubah menjadi harimau putih, Raja Huang Kuan telah berubah menjadi basal, dan Raja Wang Chuan telah berubah menjadi basal. Phoenix dan Raja Surga-surga berubah menjadi unicorn, naga hijau melayang 9 hari, burung Phoenix meringkik di api, harimau putih meraung ke langit, dan batu basal membuka jalan untuk menghancurkan negeri dongeng. Auman unicorn memecahkan lemari besi peri. Mereka menggunakan metode terlarang paling ekstrim untuk membantai Kaisar, yang diturunkan dari Kaisar wanita Istana Surgawi kuno. Mereka terdaftar di langit, masing-masing menjaga satu sisi, dan menjebak Kaisar jahat ke-9. Menghancurkan. Tian Zhu Dimi mendesis dan berteriak, Wang Chuan Mengpo mendengus dingin, dan Kaisar Zun tua yang tak terhitung jumlahnya di area terlarang semuanya berubah menjadi pedang, menawarkan pukulan terakhir, dan ratusan juta pedang abadi berdentang dan bergerak. Tidak, tidak, tidak. Mata Kaisar jahat ke-9 menonjol, tidak peduli seberapa keras dia melolong, itu tidak berguna, dia diretas oleh ratusan juta pedang abadi. Permaisuri, saya tidak sabar menunggu Anda kembali.
5 Raja Surga dan Kaisar Zun tua semuanya menertawakan perubahan hidup. Dalam kabut, tampaknya sosok yang cantik dapat dilihat. Dia adalah permaisuri istana surgawi. Dia telah membuka 3 alam sendirian, menciptakan 10.000 alam, menyusun formasi besar dunia bawah, direncanakan melalui usia, dan bermain game dengan langit. Sangat disayangkan bahwa mereka menunggu perubahan hidup yang tak ada habisnya, tetapi mereka tidak menunggu sampai hari ketika permaisuri kembali. Nasib surga akan bertahan selamanya. Klan abadi mendesis dengan sedih, dan pengorbanan darah yang tak terhitung jumlahnya dari para tetua memanggil rasa ilahi dari Kaisar Agung Negeri Dongeng, menyatukan daging dan darah klan abadi, dan menebas iblis Kaisar hari pertama dengan telapak tangannya. Bunga darah Kaisar Dao sangat mencolok. Tidak, tidak, tidak. Pada hari pertama Kaisar Iblis melolong, tidak mau mengaum, ingin membentuk kembali tubuh Kaisar, ingin menyusun kembali roh primordial, tetapi menemukan bahwa apa yang disebut kekuatan ilahi dari jalan Kaisar, pada saat ini, semuanya hilang. Menyelesaikan pertunjukan, tidak mati di jalan Taiko, tidak mati di tangan tubuh suci Dacheng, tetapi dimakamkan di surga, tubuhnya dihancurkan dan para dewa dihancurkan. Nasib surga, keagungan akan bertahan selamanya. Suara mendesis ini datang dari kota tanpa air mata. Itu adalah wanita tanpa air mata dan kejam yang berubah menjadi bunga darah indah yang bermekaran di langit berbintang, menghancurkan tubuh Kaisar dan Dewa Kaisar. Tidak, tidak, tidak. Keesokan harinya, Kaisar Iblis menjerit dan mati. Dia meninggal. Wanita dari kota tanpa air mata juga dimakamkan. Kecuali Nothers, seluruh pasukan Nothers City musnah. Darah menodai kota tanpa air mata menjadi merah, dan juga jembatan Naihe. Mereka tidak kejam, karena misi mereka. Pada saat hidup dan mati, mata mereka yang acuh tak acuh dan indah mencerminkan sentuhan emosi manusia, mereka juga memiliki darah dan daging, mereka akan bersimpati dengan dunia, dan mereka akan mencarinya. Dia yang telah lama berubah menjadi debu sejarah dalam ingatan mereka. Dalam hidup ini, ada jembatan Naihe tanpa air mata. Semoga reinkarnasi berikutnya, di samping batu Sansheng, menjadi bayangan Nengjun. Sejauh ini, kecuali Kaisar Jahat ke-10, Kaisar lain yang datang ke surga semuanya terkubur menjadi abu. Bahkan Patriark Dao dan Kaisar Ming tidak percaya bahwa dalam waktu singkat ini, 14 Kaisar Agung dari wilayah luar dikuburkan berturut-turut di dunia manusia di surga. Harganya juga tragis. Puncak terkuat di dunia manusia, Kaisar Surga, Kaisar Semu Tua di daerah terlarang, orang kuat dari klan abadi, dan peri kota tanpa air mata, semuanya hampir musnah. Dalam pertempuran ini, Episode 2988 menyusun kembali gerbang Dacheng. Sudah mati. 9 kaisar setan jahat dan 2 kaisar setan surgawi semuanya hancur, dan setiap setan jahat dan setiap setan surgawi menunjukkan penampilan yang luar biasa. Itu semua yang tertinggi. 11 kaisar besar. Mereka dibunuh bersama oleh semut dari seluruh dunia, bahkan di jalan Taiko, kerugiannya tidak pernah sebesar ini. Para biarawan surga menangis. Kaisar Agung dihancurkan, tetapi harganya sangat mahal, begitu banyak puncak kekuasaan, begitu banyak putra Kaisar Agung terbunuh dalam pertempuran, dan Kaisar Semu yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan. Membunuh. Setan langit berteriak, semua orang menjadi gila, 11 kaisar tewas dalam pertempuran, tetapi mereka tidak dikalahkan, masih ada 9 dewa yang menopang langit, dan akan ada kaisar yang datang, tunggu saja sampai kaisar datang, dan langit akan berakhir. Perang. Langit juga menjadi gila, berjuang mati-matian. Nenek moyang hancur berkeping-keping, berjuang untuk harapan, dan harapan itu membutuhkan mereka untuk melanjutkan. Lawan memiliki pilar iblis surgawi, surga memiliki kaisar tribulator, dewa timur Yaochi menyerang kerajaan kaisar, dan tubuh suci Ye Chen berjuang untuk kaisar. Apakah itu membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, atau dia mencapai tubuh suci, mereka dapat membalikkan keadaan bagi rakyat jelata. Hasil dari pertempuran ini belum diketahui. Engah, engah, engah. Perang itu berdarah dan tragis, dan nyawa manusia tidak berharga. Kedua belah pihak telah menjadi orang gila. Dapat dilihat bahwa langit telah runtuh seluruhnya. Meskipun ke-11 kaisar meninggal, pasukan surga yang paling kuat hampir musnah dalam hal kekuatan militer, pasukan iblis surgawi dan iblis jahat masih benar-benar menghancurkan surga dan dunia manusia. Bunuh, bunuh aku. Diiringi oleh lolongan iblis surgawi,
Tembok kota Nanchu tiba-tiba runtuh, dan iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan hitam pekat, dan memasuki Chu selatan dari Chu utara. Ledakan. Di tengah ledakan itu, tembok kota terakhir Yuming runtuh di bawah kuku besi pasukan iblis. Para biksu Yuming bertempur. Setiap langkah yang diambil iblis akan menelan biaya darah. Ledakan. Xuan Huang juga jatuh, seluruh Xuan Huang Xinghai, yang telah menjaga benua Xuan Huang selama bertahun-tahun, sekarang benar-benar musnah, lebih banyak setan surgawi, dan lebih banyak setan jahat menyerbu Xuan Huang dari segala arah di langit berbintang. Ledakan, ledakan, ledakan. Terlalu tinggi, Ye Chen juga melawan yang tertinggi. Bagaimana mungkin? Kaisar Emo mengertakkan gigi, matanya penuh keganasan, dia merasa bahwa ke-11 kaisar dimakamkan, dan langit tanpa penguasa tertinggi dapat menghancurkan ke-11 kaisar. Dan mengapa tubuh suci di sisi yang berlawanan begitu kuat? Dia tidak hanya gagal menjatuhkannya, tetapi dia berulang kali terluka, dan tubuhnya diledakkan berkali-kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen membakar sumbernya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Matanya dipenuhi dengan air mata. Meskipun dia tidak melihatnya, dia tahu bahwa setiap makhluk hidup jatuh ke dalam genangan darah. Terlalu banyak. Murid dari dua kaisar, Tianming dan Ming, sudah berlumuran darah, dan yang mereka lihat adalah batas alam semesta. 9 pilar sihir yang menopang langit berdengung dan bergemuruh, dan aliran iblis terus mengalir keluar, bergegas ke langit berbintang, membunuh sembarangan. Salah satu pilar iblis, kapan saja, mungkin ada kaisar iblis berjalan keluar, mungkin ini awalnya, mungkin itu puncaknya. Sayangnya, dia tidak memiliki tanda-tanda kaisar. Sayangnya, dia tidak memiliki cara untuk mencapai kesuksesan besar. Engah. Ketika kedua kaisar melihatnya, kaisar jahat ke-10 berdarah lagi, hanya menyisakan roh primordial. Saya tidak tahu berapa kali, tubuh kaisar diledakkan oleh Ye Chen, dan darah serta tulangnya meledak ke langit. Ah! Kaisar jahat ke-10 melolong, dan melarikan diri ke langit, menggunakan roh primordial sebagai pendukung, untuk secara paksa menyusun kembali tubuh kaisar. Ketika Ye Chen tiba, dia mengayunkan pedangnya dan menebas. Membunuh. Di langit berbintang yang liar, iblis dan iblis masih bergegas untuk membunuh. Ekspresi mereka ganas, menakutkan, seperti sekelompok roh jahat, kerumunan orang berwarna hitam, dan ombaknya mengerikan. Tikus, sekelompok tikus. Kuali dewa kekacauan berdengung, yang tubuhnya sebesar gunung, menjaga langit dan bumi itu. Setiap kali iblis langit masuk, dia akan dihancurkan menjadi kabut darah dan jiwanya akan tersebar. Tikus, sekelompok tikus. Chaos Fire dan Chaos Thunder juga ada di sana, mendesis dan berteriak, dan Ye Chen juga tetap tinggal untuk membantu Ye Fan. Satu berubah menjadi lautan guntur, dan yang lainnya berubah menjadi lautan api. Selain itu, ia menolak setan dan setan. Akan melihat Ye Fan lagi, sungguh kata yang menyedihkan, dia telah kehilangan wujud manusianya, memegang pedang kaisar dengan erat, menyeret tubuhnya yang patah, dan membunuh iblis langit dan iblis jahat ke dalam gunungan tulang. Selama kesengsaraan kaisar, Ji Ningsuang bahkan lebih buruk. Petir dao kaisar masing-masing membawa kekuatan penghancur. Saya tidak tahu bahwa tubuh abadi meledak, dan roh primordial juga terluka parah. Itu diambang kepunahan, dan itu hanya didukung oleh obsesi terhadap keabadian. Mati. Emo iblis surgawi berteriak, menenggelamkan Ye Fan lagi. Mengaum. Pada saat itu, nyanyian naga yang kuat tiba-tiba terdengar, dan ada sosok emas di samping Ye Fan. Itu adalah Ye Chen. Sebelum dia pergi untuk melawan kaisar, dia telah mengukir tanda reinkarnasi dewa petir terbang di tubuh Ye Fan. Untungnya, dia menyusul. Mengaum. 8 naga langit mendominasi, menghancurkan iblis langit yang tak terhitung jumlahnya. Wanjian Chaozong. Ye Chen berteriak dan berdentang, dan mengarahkan pedangnya ke sisi yang berlawanan. Ratusan juta pedang abadi berdentang, dan mereka semua mendengarkan perintahnya. Kemanapun mereka lewat, mereka tak terkalahkan, dan potongan-potongan surgawi dan jahat setan jatuh ke genangan darah roh primordial dipenggal. Pada saat itu, serangan berhenti. Iblis surgawi dan iblis jahat di sisi berlawanan mundur secara kolektif. Tubuh suci telah kembali, tetapi kaisar jahat belum terlihat. Itu jelas telah dihancurkan. Roh jahat dari jalan kaisar terlalu menakutkan. Dia telah membantai agung, dan dia telah membantai lebih dari satu kaisar. Roh jahat dari jalan kaisar di tubuhnya bahkan lebih kuat daripada kaisar Huang di jalan Taiko.
Ada puluhan juta setan surgawi dan setan jahat, tidak satu pun dari mereka berani menyeberangi kolam guntur dengan dia memblokirnya, tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali Kaisar. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Ye Chen tetap diam, mengangkat pedang dan berdiri dengan pedang berlumuran darah. Tubuh suci memiliki satu pon esensi, yang melonjak keluar dan mengalir ke tubuh Ye Fan untuk menyembuhkan anaknya. Bahkan, darah mengucur dari mulutnya. Pada hari ini, dia telah membantai 4 kaisar satu demi satu. Kaisar Agung meninggal, dan dia juga terluka parah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan setiap jalan dihantui oleh cahaya redup. Itu adalah niat membunuh dari cara Kaisar, yang melarutkan esensinya. Menghancurkan akar daunnya, juga ingin menariknya ke gerbang neraka. Tubuh Ye Fan bergetar, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Dalam hal cedera, itu lebih serius daripada Ye Chen. Lagi pula, dia hanyalah orang suci kecil. Untungnya, mereka bertahan. Ye Chen mengabaikan setan, dan hanya melihat ke kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat ujung alam semesta melalui kabut yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia bisa melihat melalui kabut darah yang tak berujung. 9 pilar sihir lebih mencolok dari apapun di dunia, tentara iblis surgawi akan keluar setiap saat, dan mungkin ada iblis surgawi tingkat kaisar yang turun ke surga kapan saja. Dia perlahan menutup matanya, mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan tempurnya, mencoba yang terbaik untuk membentuk kembali tubuh sucinya, dan mencoba yang terbaik untuk melihat ke langit, mencoba menemukan gerbang Dacheng. Dia membutuhkan kesuksesan besar dan kekuatan juang untuk mendominasi dunia. Kali ini, dia melihatnya. Mungkin dialah yang telah membantai terlalu banyak kaisar agung, dan dewa yang kejam memberinya hadiah khusus, membiarkan gerbang Dacheng yang runtuh muncul kembali di dunia. Namun, gerbang Dachengnya ilusi, tersembunyi di awan dan kabut, dan sepertinya tersembunyi, meski bisa dilihat, jaraknya sepertinya lebih jauh dari mimpi. Sejenak, dia membakar kitab suci Taoisme. Dachengmen, perkuat 1 poin. Untuk sesaat, dia mengorbankan darahnya untuk Dewa Kaisar. Dachengmen menjadi solid kembali. Dalam sekejap, dia mengorbankan 5.000 tahun hidup. Dachengmen, buat lebih solid. Rambut panjangnya yang seperti air terjun menjadi sangat putih. Tapi melihatnya sekarang, pintunya masih halus. Bos, kami di sini. Tiba-tiba, sebuah panggilan, sehangat angin musim semi, datang dari gerbang Tianmen Dachu, dari 10 orang dengan suara yang sama, itu adalah 10 tubuh Tao Ye Chen. Termasuk Ye Xingchen, dia pernah menebas setiap tubuh Dao, bola balik, total 10 tebasan, dan mengembalikan 10 tubuh Dao ke tubuh bebas. Bos, kami datang. 10 tubuh Dao meraung, dan pada saat yang sama, mereka menyerbu pasukan iblis, dan pada saat yang sama, di lautan yang gelap, mereka meledak menjadi bunga darah yang indah, menarik terlalu banyak setan dimakamkan bersamanya. Di setiap bunga darah, ada sinar cahaya keemasan, membubung ke langit, melintasi langit berwarna darah, melalui asap mesiu berwarna darah dan api perang, langsung menuju ke langit. Itulah asal-usul tubuh suci Ye Chen. Setelah ribuan tahun, harta itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Pada saat mereka memiliki kebebasan, mereka memiliki semacam kesadaran. Sebab dan akibat memiliki reinkarnasi mereka sendiri. Mereka semua berasal dari Ye Chen, dan mereka ingin kembali ke akarnya. Mereka harus berterima kasih kepada dewa, terima kasih, untuk memberi mereka kehidupan, dan untuk memberi mereka jangka waktu, kehidupan yang berbeda. Sekarang tenggat waktu telah tiba, dan dewa mereka membutuhkan bantuan mereka dalam pertempuran, saat ini mereka selalu bersiap untuk dihancurkan berkeping-keping. Bintang, ayah, kakek, melihat 10 cahaya emas, gadis suci Xing Yue menangis, dan 9 istri, putra, dan cucu dari tubuh Tao juga menangis. Jika tubuh Tao memiliki pencerahan, mereka juga memilikinya. Tetap aman. Great Chu. Di luar langit, sepertinya ada kata-kata seperti itu yang kembali, itu adalah 10 tubuh Tao, titipan terakhir, ini adalah kampung halaman dewa, dan itu juga rumah mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Asal-usul 9 jalur semuanya terendam ke dalam tubuh Ye Chen. Dengan baik. Ye Chen mengerang teredam, rasa sakitnya begitu menyakitkan sehingga dia bisa melihat gambar-gambar itu satu demi satu, terfragmentasi, itu adalah kehidupan tubuh Tao, menangis dan tertawa, kasih sayang dan air mata. Sekarang, mereka semua dikorbankan untuknya. Bersenandung. Gerbang pencapaian besar sekali lagi dipadatkan.
Namun, ini masih belum cukup. Bos, dan kami. Api kekacauan datang, dan guntur kekacauan, itu terbakar dengan api, dan gunturnya merobek. Satu mengorbankan nyala api, dan yang lainnya mengorbankan guntur. Satu memadamkan sumber api yang kacau, satu memadamkan sumber guntur yang kacau, dan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen tanpa urutan tertentu. Dengan baik, Ye Chen mengerang lagi, juga kesakitan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Chaos Divine Cauldron berdengung, sepertinya menangis, sepertinya melihat Chaos Fire dan Chaos Thunder, mereka bertarung sepanjang hari, tetapi mereka sedekat saudara. Bersenandung. Gerbang pencapaian besar akhirnya dipadatkan. Namun, lapisan awan dan kabut yang menutupi gerbang Dacheng masih belum hilang, berkabut dan menerawang. Hancurkan untukku. Raungan Ye Chen adalah raungan dari jiwa. Engah. Suara muntah darah itu pucat dan lemah. Kekalahan itu tragis, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena gerbang Dachengnya terlalu aneh. Awan dan kabut yang menutupi gerbang Dacheng tampak seperti parit atau jurang. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Itu adalah 9 pilar ajaib yang menjulang ke langit, masing-masing memiliki sosok pendukung yang melangkah keluar, semuanya memiliki rambut berdarah yang beterbangan, dan semuanya membawa kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi. Mereka semua adalah dewa. Mereka semua adalah kaisar puncak. 9. Puncak kaisar. Kata-kata dari dua kaisar, Tianming dan Ming, berbicara seperti tongkat di tenggorokan mereka, dan cahaya harapan yang membara di mata para biksu yang masih bertarung secara bertahap dimusnahkan, disertai dengan roh jahat dari 9 kaisar. Terlalu banyak senjata yang dibawa oleh banyak orang juga secara tidak sengaja jatuh dari tangan mereka. 9 kaisar puncak, surga. Tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Kaisar ada di sini, kaisar ada di sini. Dibandingkan dengan surga, iblis surgawi dan iblis jahat sangat gembira. 9 kaisar puncak, barisan yang luar biasa, bahkan jika kaisar lahir di surga, mereka tidak dapat hentikan 9 kaisar tertinggi. Semua makhluk hidup semuanya adalah semut. Ke-9 kaisar iblis tersenyum pelan, melihat ke langit dan malapetaka kaisar melintasi langit berbintang yang tak berujung sambil tersenyum, mata kaisar dalam, dan mereka semua memainkan kehancuran. Engah. Ye Chen memuntahkan darah dan terhuyung-huyung, seolah-olah dia bisa merasakan 9 kaisar. Sepertinya dia juga bisa merasakan bahwa 9 kaisar puncak yang sedang melihat tempat ini. Di sampingnya, Ye Fan, yang bahu-membahu dengannya, tiba-tiba mengangkat kakinya, terhuyung-huyung dan bergoyang setiap langkah, punggungnya yang berwarna darah sangat suram. Ayah, bunuh aku. 3 langkah lagi, Ye Fan perlahan mengatur langkahnya, membelakangi Ye Chen, kata-katanya serak dan lemah, dia adalah anak yang baik yang memahami orang lain, dia tahu bahwa ayahnya membutuhkan batu loncatan untuk menyeberang. Jalan pintu kesuksesan besar, dan dia adalah batu loncatan. Dia telah mendengar legenda membunuh seorang putra untuk membuktikan Tao. Jika ada hati yang tidak berperasaan, itu juga akan menjadi nirwana, dan akan membantu ayahnya mencapai kesuksesan besar melawan langit. Dengan cara ini, surga masih memiliki secercah harapan. Kembalilah, kata Ye Chen dengan tenang. Bagi Ye Fan, dia memiliki keagungan seorang ayah untuk pertama kalinya. Ye Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi berbalik dengan patuh. Dia berjalan selangkah demi selangkah sebelumnya, dan sekarang dia berjalan mundur selangkah demi selangkah. Dia tersenyum pada ayahnya. Tersenyum dan tertawa, langkah terakhirnya tiba-tiba cepat, seperti sinar cahaya, begitu cepat bahkan Ye Chen tidak bisa bereaksi tepat waktu, dia membanting ke pelukan ayahnya. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul dan terpantul pada Ye Fan. Dialah yang menggunakan tubuh suci ayahnya untuk memadamkan api roh primordialnya sendiri. Dia juga yang menggunakan tubuh suci ayahnya untuk melumpuhkan tubuh aslinya. Vaner. Desisan Jining Suang keluar selama perampokan kaisar, dan dia jatuh ke dalam kehampaan lagi, tenggelam oleh guntur. Ye Fan, tubuh momok. Dialah yang benar-benar kejam, dia ingin ibunya menyaksikannya mati di tangan ayahnya. Dia memaksa ibunya untuk menjadi seorang kaisar. Dia juga memaksa ayahnya untuk melawan langit. Langit membutuhkan makhluk tertinggi, dan makhluk tertinggi itu, untuk membalikkan keadaan.
Kematiannya akan sangat berharga, tidak peduli apakah ibunya membuktikan Dao atau ayahnya mencapai kesuksesan besar, dia akan mampu melawan secercah harapan bagi rakyat jelata di 10.000 alam. Dada ayah masih sangat hangat. Ye Fan bernafas dengan lemah, suaranya serak, dia masih berdiri tanpa daya, wajahnya jatuh tak berdaya di dada Ye Chen, bergumam pada dirinya sendiri, mata yang seharusnya cerah, itu sangat redup, dan satu-satunya kilau cahaya di matanya juga menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sejak saat dia menabraknya, dia tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sejak dia datang ke langit, dia siap untuk mati. Nyalakan, nyalakan untukku. Ye Chen meraung, matanya merah seperti darah, dahinya terkena urat biru, dan dia dengan panik memobilisasi asal tubuh suci, ingin menyalakan kembali api tubuh Ye Fan. Roh primordial, tetapi biarkan dia. Tidak peduli bagaimana memobilisasi kekuatan ilahi, itu menjadi tidak berguna. Ayahku adalah dewa perang yang tak tertandingi. Ibuku akan menjadi permaisuri yang paling menakjubkan. Keberuntungan surga akan bertahan selamanya. Kata-kata Ye Fan perlahan melemah. Orang tua, dia masih memberi tahu Chang Seng bahwa dengan kata terakhir jatuh, dia akhirnya menutup matanya dan jatuh ke pelukan Ye Chen, tersenyum saat dia meninggal. Ah! Ye Chen meraung ke langit, wajahnya penuh darah dan air mata. Dewa perang yang tak tertandingi di mata dunia layak untuk seluruh dunia, kecuali anaknya. Ledakan. Langit bergetar, dan bintang-bintang runtuh. Pada saat itu, dia akhirnya mengambil langkah itu, membentuk kembali gerbang Dacheng, dan melangkah melewati gerbang Dacheng, dan batu pijakan itu adalah anaknya. N. Episode 2989 melawan 9 Kaisar sendirian, 1. Ledakan. Ye Chen Tianlinggei meledak ke langit dengan semburan cahaya keemasan, dan ada ledakan lain di kubah bintang, sebuah lubang besar menyembul keluar, awan gelap tertutup rapat, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Dacheng, dia telah meraih sukses besar, berdiri di puncak paling berkabut, menjadi matahari paling menyilaukan di dunia. Matanya dipenuhi air mata. Wajahnya berlumuran darah dan air mata, tidak peduli berapa banyak, itu tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang menusuk hati. Kemuliaan Dacheng. Betapa cerahnya itu. Tapi itu mencerminkan warna darah, berlumuran darah anaknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pencapaiannya yang luar biasa harus membayar harga yang begitu tragis. Jika membunuh Ye Fan dapat menyelamatkan rakyat jelata, apa yang harus kamu lakukan? Bertahun-tahun yang lalu, kata-kata Raja Rakyat bergema di telinganya. Malapetaka mengolah pikiran saat itu telah berakhir hari ini. Mungkin, Fuxi sudah mengharapkannya sejak lama. Mungkin, ada angka pasti lebih awal. Dia tidak tahu apakah membunuh Ye Fan akan menyelamatkan orang biasa, tetapi dia hanya tahu bahwa dia tidak akan pernah mengarahkan pedang ke anaknya sendiri. Ye Chen, maafkan aku. Sebuah suara serak bergema di Dacu. Itu adalah Raja Manusia, yang tidak berdaya dan jatuh ke genangan darah, dengan rambut abu-abu dan banyak lubang. Api roh primordial telah dimusnahkan, dan dia telah bertarung sampai dia mati. Saat ini ketika dia kembali ke cahaya, dia mengucapkan kalimat permintaan maaf ini kepada Ye Chen. Membunuh anak membuktikan bahwa itu bukan legenda. Itu adalah Ye Fan yang dia ceritakan tentang membunuh putranya. Dialah yang membiarkan Ye Fan pergi ke surga, membiarkan anak itu, memaksa ayah dan ibunya, memaksa mereka untuk mati. Sejak saat itu, dia tahu bahwa Ye Fan akan mati, dan Ye Chen akan berhasil. Ada perasaan bahwa itu mungkin lebih akurat daripada deduksi. Anak itu, melakukannya. Dan tindakan raja-raja lain mungkin layak untuk orang-orang Wanyu, tetapi mereka kasihan pada keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Maafkan aku. Itu adalah 3 kata ini lagi, dan dia menutup matanya dengan lelah. Setelah begitu banyak perubahan, itu adalah pertama kalinya dia berbicara dengan sungguh-sungguh, dan itu juga yang terakhir kalinya. Kejahatannya menginjakkan kaki di jalan yang disebut Huang Kuan. Dia akan mengaku bersalah kepada Ye Fan, dan akan mengungkapkan pertobatannya kepada anak malang itu. Faner. Desisan Jining Suang juga menusuk hati. Nak, itu adalah anaknya. Ibu, aku kesakitan. Dalam ingatannya, ini adalah kalimat yang paling sering diucapkan Ye Fan. Sejak lahir, dia disertai dengan kesialan, dan dia disiksa oleh para dewa, dan dia menderita rasa sakit karena merobeknya tubuh setiap hari. Ye Chen kasihan pada Ye Fan, jadi kenapa bukan dia? Karena mereka dikutuk oleh dewa maka anak malang itu dibuat menderita rasa sakit yang seharusnya mereka tanggung.
Ah, ada desisan lain, yang seharusnya menjadi raungan dari jiwa, dan dia menghadapi guntur kaisar lagi, dan pergi melawan langit. Dia ingin hidup, untuk membuktikan jalannya dan menjadi seorang kaisar, dan untuk mengalahkan dewa terkutuk itu. Pertempuran ini bukan untuk orang biasa, tetapi hanya untuk anak-anaknya. Bentuknya telah berubah, rambutnya yang berlumuran darah, helai demi helai, telah berubah menjadi merah. Matanya yang berlinang air mata tiba-tiba berubah menjadi 2 lubang hitam. Setiap tetes darah yang mengalir di tubuhnya telah berubah menjadi hitam legam, cahaya peri siam berubah menjadi iblis, berguling di langit. Benar, itulah batas warisan darah. Dia membuka batas penerus darah, dan memasuki keadaan keabadian untuk pertama kalinya di bawah kesadarannya sendiri. Wanita dengan keanggunan tiada taraf telah menjadi dewa iblis wanita yang gila. Adegan itu mengejutkan, dan hati kedua kaisar, Tianming dan Ming, bergetar saat melihatnya, tetapi mereka terkejut. Tabu untuk membuka darah dan mengikuti batas. Bahkan lebih tabu di antara tabu untuk membuka batas suksesi darah melawan perampokan kaisar. Sepanjang seluruh sejarah langit, tidak ada preseden seperti itu. Jika tidak ada penglihatan kaisar, dia pasti akan mati. Nasib yang disebutkan oleh kedua kaisar sebelumnya sedikit terguncang karena batas warisan darahnya. Terlepas dari malapetaka kaisar, dia dapat secara paksa membuka batas warisan darah, yang dapat menjamin bahwa meskipun kaisar tidak memiliki penglihatan, dia tidak akan dapat membuktikan Tao. Di era perubahan cara kaisar, apapun bisa terjadi. Dia mungkin benar-benar bisa menjadi seorang kaisar. Batas Sueji, buka. Raungan ini mengguncang dunia. Itu Ye Chen. Dia juga membuka batas warisan darah. Dia juga menjadi dewa iblis yang gila, dengan paksaan yang menghancurkan dunia, memantulkan cahaya hari kiamat, jalan iblis kaisar yang bergulir membanjiri alam semesta. Dalam pertempuran ini, dia tidak berjuang untuk rakyat jelata, tetapi hanya untuk anak-anaknya. Batas 2 penerus darah. Kedua kaisar tergerak, dan mereka bisa merasakan sakitnya Ye Chen dan Jining Suang. Ada secercah harapan yang akan dinyalakan oleh mereka, dan keberuntungan surga masih ada. Jika Ye Fan masih hidup, melihat pemandangan ini, dia pasti akan merasa lega. Kematiannya memang sangat berharga, memaksa ayah dan ibunya, memaksa mereka mati dari jadi nirwana, dan memaksa mereka membuka batas warisan darah terhadap langit. Itu mungkin semacam kesedihan, atau mungkin semacam kehormatan. Itu hanya karena orang tuanya telah menempatkannya di atas orang biasa. Tenang, lewati kesengsaraan. Ribuan rasa bersalah, hanya 4 kata pucat. Ye Chen pergi, langsung pergi ke sisi lain langit berbintang, dan menekan malapetaka Dacheng. Dia tidak bisa mengatasi malapetaka itu, dan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa melindungi Jining Suang. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang bergetar hebat, dan suara bang-bang tidak ada habisnya, lambat dan berirama. Satu diturunkan dari belantara alam semesta, dan yang lainnya diturunkan dari belantara perbatasan alam semesta. Salah satunya adalah jejak kaki tubuh suci, seberat gunung, setiap kali langkah jatuh, bidang bintang runtuh dan kubah peri meledak. Kaisar, kami datang. Emo iblis surgawi tersenyum tidak sopan, wajahnya yang ganas menjadi semakin ganas. 9 kaisar. 9 kaisar puncak. Cukup untuk menyapu seluruh langit. Ekaristi, sudah selesai. Murid semua biarawan di langit lembab. Langit bukannya kosong, dan bukannya tanpa harapan. Meski harapannya tipis, mereka semua sangat yakin bahwa orang itu bisa menciptakan mitos dan berjuang untuk sinar cahaya paling terang di langit yang gelap ini. Di bawah pengawasan 2 kaisar, Tianming dan Ming, pemandangan sejarah terulang kembali. Bertahun-tahun yang lalu, mereka juga memandang tubuh suci Kaisar Huang Dacheng dengan cara yang sama. Setelah meninggalkan Tian Huang Singkong, mereka juga membela jalan untuk istri mereka, dan mereka juga ingin berbelanja untuk yang tertinggi. Bedanya, di Huang berhadapan dengan 5 kaisar. Adapun Ye Chen, yang akan bertarung adalah 9 kaisar, 9 kaisar puncak. Bisakah kamu melawan 9 kaisar sendirian? Jawabannya negatif. Ye Chen mengetahuinya, begitu pula kedua kaisar, Tianming dan Ming. Memang benar dia telah mencapai kesuksesan besar, tetapi dia belum melewati malapetaka. Sebelum dan sesudah, itu adalah 1 hari dan 1 tempat. Bahkan jika batas suksesi darah dilanggar, dia bukan lawan dari 9 kaisar puncak. Tuhan, bedakan antara kuat dan lemah. Kaisar puncak juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Pangkatnya berada di level yang sama,
tapi bukan berarti kekuatan tempurnya juga berada di level yang sama. Kesembilan kaisar itu bukan kaisar puncak biasa, mereka semua telah menyentuh penghalang kaisar surgawi tingkat lanjut, semuanya didukung oleh pilar sihir, dan semuanya memiliki asal tak terbatas, masing-masing jauh lebih kuat daripada vonis kaisar iblis yang dibantai kaisar Huang saat itu, barisan 9 lawan 1, belum lagi Ye Chen saat ini, bahkan jika dia adalah Da Cheng Sein Fisik Emperor Huang, dia belum tentu menjadi lawan. Oleh karena itu, keberanian alam iblis surgawi sangat besar. 9 kaisar yang datang ke sini semuanya adalah puncak, tidak satu pun dari mereka adalah puncak biasa, dan mereka tidak berniat memberi langit kesempatan untuk kembali. 7 tua, kau harus menang. Kaisar kera kecil mendesis dan melempar tongkat besi Wujin. Pada saat yang sama, Kui Niu melemparkan kapak perang senjata kekaisaran, Long Jie melemparkan pedang peri ekstrim, dan Nandi membuang pedang kaisar. Senjata ajaib terbang dari segala arah di langit berbintang, dan masing-masing membawa ada kaisar ekstrim, ada kapak pembuka langit, piano Phoenix, cermin Kunlun, menara Raja Peri, Giok Rui. Kecuali untuk area terlarang dan prasejarah, kaisar ekstrim surga pada dasarnya memiliki datang, dan mereka tampaknya telah membangkitkan semacam kebijaksanaan kuno. Kiki datang untuk membantu Ye Chen. Dentang, dentang, suara benturan logam sering terdengar. Itu semua adalah senjata kekaisaran dengan cara ekstrim, yang semuanya telah berubah bentuk, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, mereka disusun dan digabungkan satu demi satu untuk membentuk sepasang baju besi kaisar, yang melindungi tubuh suci dan jiwanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Langkah Da Cheng menjadi semakin berat, dengan kuali yang kacau tergantung di kepalanya, pedang Suanyuan di tangannya, baju besi kaisar di pundaknya, dan sungai peri emas di kakinya. Menarik. Baru setengah langkah berhasil, kok sukses besar. Bahkan membuka batas suksesi darah. Sepertinya perjalanan ini tidak membosankan seperti yang dibayangkan. Sisi berlawanan dengan minat, masih ada bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Ye Chen datang ke arah mereka. Dari kelihatannya, ini adalah pertandingan 1 lawan 9. Hong Jun, kamu tidak benar-benar berpikir dia bisa menghalangi kita. Sudut bibir kaisar puncak pertama sedikit melengkung, dan dia dengan santai melirik ke surga. Jika kamu ingin bertarung, datanglah ke surga. Kaisar puncak kedua menatap dunia bawah, sepertinya bisa mencium niat membunuh kaisar dunia bawah melalui penghalang manusia dan dunia bawah. Daozu tidak mengatakan sepatah kata pun, begitu pula kaisar dunia bawah, tetapi ingin pergi ke dunia manusia untuk membantu dalam pertempuran. Tapi mereka tidak bisa pergi. Misi kuno adalah untuk menjaga dua dunia surga dan neraka. Jika mereka bergerak, mereka tidak akan menghadapi 9 kaisar puncak, tetapi seluruh alam iblis surgawi. Inilah alasan mengapa malapetaka surga, sebagai kaisar, mereka hanya bisa menjadi penonton, bukan kaisar yang kejam, tetapi juga misinya. Apa masalahnya dengan pertempuran antara binatang buas yang terperangkap? Kaisar puncak ketiga tertawa menggoda. 9 kaisar besar di puncak tampak sangat santai, tidak terburu-buru atau tidak sabar, seperti berjalan-jalan di halaman, seperti bepergian di gunung dan sungai, dan hanya pada saat santai, mereka melirik Dacu dan Xuan Huang, seolah-olah mereka tahu apa yang tersembunyi. Namun, mereka tidak peduli. Terus terang, itu tidak masalah. Di mata mereka, di mata 9 kaisar puncak, semua yin dan yang di alam semesta salah. Jangan khawatir, datang satu per satu. Hancurkan tubuh suci kecil terlebih dahulu, lalu hancurkan para perampok. Sisanya adalah pesta rakus yang sesungguhnya. Ini adalah kegembiraan kaisar. Ledakan. Dengan langit berbintang bergoyang sebentar, Ye Chen tiba, menghancurkan medan bintang dalam satu langkah, menghadap 9 kaisar puncak melintasi galaksi berwarna darah. 9 kaisar di puncak juga duduk berjajar, seperti 9 gunung, tertekan di sungai panjang waktu, memperhatikan Ye Chen dan tersenyum. Ledakan. Gemuruh. Tubuh suci Da Cheng dan 9 kaisar puncak saling berhadapan di seluruh galaksi sebelum perang dimulai, alam semesta hancur, dan seluruh langit berbintang tampaknya tidak dapat menahan paksaan, dan hampir runtuh gajah, terjalin dengan adegan kiamat. Dibandingkan dengan iblis, sosok tubuh suci sedikit lebih kurus, itu adalah 9 kaisar puncak. Namun, dia akan menghalangi. Di belakangnya adalah area terlarang yang dia daftarkan sebagai yang tertinggi, dengan dia di sekitarnya, tidak ada yang berpikir untuk melewatinya. Sujud.
Kamu bisa hidup, dia bisa hidup, dan semua surga bisa hidup. Kamu hanya punya satu kesempatan. Kaisar puncak keenam tersenyum pelan, menghirup bau darah dengan nyaman, dan senyum itu menakutkan. Ye Chen tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam. Keheningannya menyembunyikan kebencian. Jika kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhimu. Kaisar puncak ketujuh mencibir dan menamparnya. Dunia dewa dan hantu, Gatling saya adalah keterampilan magis tingkat se. Dunia hantu dan hantu, setan dan hantu adalah dewa favorit saya. Merekomendasikan dua buku untuk semua orang. Keduanya adalah buku fantasi yang bagus dengan tema yang sangat baru. Dukunglah. N. Episode 2990 melawan 9 Kaisar sendirian, 2. Ledakan. Ye Chen mundur dengan satu langkah, mengayunkan pedang Xuan Yuan, dan memotong sungai yang mempesona, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, sekuat Kaisar puncak ketujuh, tetapi dia dipotong setengah langkah. Melihat ini, 8 kaisar puncak semua mengangkat alis mereka. Tubuh suci kecil ini, yang belum melewati malapetaka, tampaknya selemah yang dibayangkan, dan masih memiliki kekuatan tempur untuk menjatuhkan kaisar puncak dengan satu pedang. Melihat kaisar puncak ketujuh, kulitnya tidak terlalu tampan, kaisar puncak yang agung dipenggal oleh tubuh suci kecil yang belum melewati malapetaka, dia benar-benar tidak tahu malu. Oke, bagus sekali. Puncak ketujuh mencibir, melintasi galaksi dengan satu langkah, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, Ling Tian menekannya, dan ada ukiran jalan kaisar di antara telapak tangan dan jarinya, kekuatan satu telapak tangan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Bersenandung. Ye Chen mengepalkan tangan emasnya dan meledak ke langit. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, guntur tiba-tiba muncul, dan lingkaran kepunahan menyebar, dan langit berbintang runtuh seketika. Melihat mereka berdua, Ye Chen tercengang, sementara puncak ketujuh terhuyung-huyung untuk beberapa saat, bersenandung sangat membosankan. Kali ini, senyum dari 8 kaisar puncak menjadi lebih lucu. Mereka tidak hanya meremehkan Ye Chen, itu juga mengejutkan. Dengan satu pedang dan satu pukulan, dia memukul mundur kaisar puncak 2 kali. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa dia tidak orang suci biasa. Tubuh. Semakin banyak, semakin bersemangat mereka. Di bawah kaisar, mereka semua adalah semut. Dan Ye Chen hanyalah semut yang lebih kuat. Masih kalimat yang sama, 9 kaisar puncak ada di sini, semua alam semesta, semua yin dan yang, semuanya salah. Jadi bagaimana dengan tubuh suci Dacheng, dan bagaimana dengan tubuh suci yang selamat dari Dacheng Kalpa, tidak ada yang tidak cukup untuk dilihat. Bagus, sangat bagus. Dengan garis ini lagi, senyum kaisar puncak ketujuh menjadi lebih ganas, dan dia memuntahkan setetes darah, yang meleleh menjadi lautan darah iblis, menutupi langit berbintang, dan berguling di atas gelombang badai, dengan kekuatan untuk menelan langit dan menghancurkan bumi, menenggelamkan daun Chen. Mengaum. Segera setelah mendengar nyanyian naga, Ye Chen berubah menjadi bentuk naga, melompat keluar, mundur, dan membasmi lautan darah iblis itu. Baru saja dia duduk, kaisar ketujuh tiba, menunjuk ke cahaya kaisar, melelehkan kekuatan kehancuran, dan menyodok alis Ye Chen secara langsung, begitu mengenai, itu akan sangat melukai roh primordial. Engah. Pada kilatan darah pertama, kepala Ye Chen ditembus, dan setelah disentuh oleh jari kaisar, dia akan mengembalikannya, dan pedang sombong lainnya memotong selokan darah di depan dada kaisar, dan bekas lukanya, dia sembuh dalam sekejap, darah suci mengalir kembali, lukanya sembuh, dan darah berlanjut hingga batasnya, dia memiliki modal ini. Sialan. Kaisar puncak ketujuh sangat marah, dan dia mengambil gambar dunia besar, yang merupakan sebidang tanah iblis. Gambar itu sangat menakutkan, dengan tulang menumpuk di pegunungan, dan darah mengalir ke sungai, seperti neraka tak berujung, dengan suara ratapan, penuh kekuatan sihir, Rao Ye Chen kesurupan setelah mendengar ini, apalagi para biksu surga, terlalu banyak orang yang jiwanya dibantai. Merusak. Ye Chen mendengus dingin, dan menebas dengan pedang, dengan mudah memotong dunia iblis. Aku akan membunuhmu. Kaisar puncak ketujuh turun dari langit. Ayo. Ye Chen berteriak nyaring, menyerang ke langit. Ledakan. 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 Ketika pertempuran besar pecah, patung tubuh suci yang agung dan patung kaisar puncak bertempur melawan Chang Miao, dan ruang itu runtuh berkeping-keping, memantulkan cahaya kehancuran, setiap kali sinar jatuh, sepotong ruang akan hancur dan meledak. Menarik.
Di bawah, 8 kaisar puncak masih dengan santai, menonton dengan penuh minat. Kejutan sebelumnya telah menjadi kejutan. Dalam pertempuran 1 lawan 1, kaisar puncak yang agung tidak bisa memenangkan Ye Chen. Alih-alih menang, dia sering terluka. Disembuhkan karena batas warisan darah, dan semakin sengit pertempuran, dia sepertinya bertarung melawan puncak. Namun, setelah melihatnya, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran, mereka hanya menjadi penonton. Tubuh suci kecil yang belum melewati malapetaka, jika ini adalah pertarungan geng, kaisar puncak mereka tidak akan tahu malu. Engah, engah, engah. Di atas Chang Miao, pertempuran berkecamuk, dan darah banyak kaisar mengalir seperti hujan, yang semuanya adalah darah kaisar puncak ke-7. Saya tidak tahu apakah saya tidak memukulnya, tetapi saya terkejut ketika saya memukulnya. Tubuh suci kecil ini sangat jahat, jelas belum melewati kesengsaraan Da Cheng, tetapi tiba-tiba menjadi berantakan, bahkan jika ada batas warisan darah, bahkan jika ada banyak senjata kekaisaran, itu terlalu kuat dan agak tidak normal. Kedua kaisar, Tianming dan Ming, menonton dalam diam. Tidak ada kejutan dalam pertempuran ini. Ye Chen bukan tubuh suci biasa. Dia lebih kuat dari Di Huang pada level yang sama. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan 9 kaisar agung, jika dia dipilih, tidak ada seorang pun di bawah kaisar surga yang akan mampu melakukannya. Itu datang dengan reinkarnasi. Mata kaisar puncak ke-8 sedikit menyipit, berkedip dengan makna yang dalam. Penglihatan kaisar masih cukup tinggi, setidaknya lebih tinggi daripada kaisar dunia bawah. Tubuh suci kecil itu sangat sederhana di permukaan, itu adalah penguasa reinkarnasi, awal reinkarnasinya pasti seorang kaisar, dan itu juga seorang kaisar yang sangat mendominasi. Tebakannya sangat akurat. Mendominasi, lebih dari mendominasi, itu sangat mencengangkan. Jika kaisar ada di sini, belum lagi 9 kaisar puncak, jika Anda datang ke sini lagi, mereka masih akan dihancurkan. Betapa hebatnya bisa membunuh secara paksa seorang kaisar Motian di bawah pengepungan puluhan kaisar. Tahukah Anda, di Jalan Taiko, kaisar iblis langit tidak ditekan, tetapi di surga, mereka ditekan, kaisar duduk sebagai penanggung jawab, dan kaisar langit masih berlutut saat dia datang. Menarik. Kaisar puncak ke-9 tersenyum, matanya semakin dalam, seolah-olah semacam metode rahasia telah diaktifkan, menyimpulkan Ye Chen, menyimpulkan reinkarnasinya, mencoba mengintip tubuh sebelumnya, mungkin dia masih seorang kenalan. Namun, karena pergantian kaisar di surga, ditambah dengan pembatasan hukum reinkarnasi, apa yang disimpulkan oleh kaisar di puncak, yang dilihatnya masih kekacauan. Tuhan meminum kendi besar. Cepat, cepat. Mata Underworld Emperor memerah, dan dia menatap Jining Xuang, yang membuka batas penerus darah. Gadis kecil itu juga sangat ganas, dan dia bermandikan guntur kesengsaraan kaisar sepanjang waktu. Cara, dan membunuhnya, seolah-olah, penghancuran petir seperti kilat, baginya, hanyalah hiasan. Dia harus menjadi seorang kaisar secepat mungkin. Pada saat ini, meskipun Ye Chen berada di atas angin, dia tidak selalu bisa berada di atas angin. Masih ada 8 kaisar puncak yang belum berpartisipasi dalam pertempuran, dan mereka semua akan berkerumun. Jika Ye Chen bisa, jangan berkelahi, jika ada kaisar seperti itu, dia akan dibunuh selamanya buat masalah, bahkan jika Anda melanggar batas suksesi darah, Anda juga akan dihukum. Bagaimanapun, dia belum menjadi seorang kaisar. Daozu terdiam, menatap Dachu, Ruoxi dan yang lainnya di istana Ling Qiao. Entah sudah berapa kali mereka cocok bersama. Sejauh ini, mereka belum bisa keluar dari istana Ling Qiao. Mereka berlumuran darah. Semua orang bisa melihat harapan rakyat jelata, membara lebih menyilaukan. Secara alami, jika dia bisa menjadi seorang kaisar, jika dia juga bangun, itu yang terbaik, 1v3 lebih baik dari 1v9. Engah. Ketika kedua kaisar menonton, kaisar ke-7 berdarah lagi, dan ditinju oleh Ye Chen, dan darah serta tulangnya beterbangan di udara, terbelah. Ah! Kaisar puncak ke-7 melolong, tidak lagi memiliki keagungan yang sama seperti sebelumnya, rambutnya acak-acakan, wajahnya sangat mengerikan dan terdistorsi, dia lebih dari marah, itu tidak percaya. Seorang kaisar agung di puncak tidak bisa mengalahkan tubuh suci kecil, dan dia dipukuli sampai berantakan. Jika Anda kembali ke sini, Anda tidak akan memiliki wajah apapun. Berbicara tentang wajah, seorang kaisar tertentu sudah tidak tahu malu. Ledakan. Disertai dengan ledakan, kaisar puncak kedua bergabung dalam pertempuran,
Kaisar puncak kelima, melangkah ke Chang Miao dengan satu langkah, dan tubuh Ye Chen meledak dengan serangan telapak tangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Fluktuasi perang besar menjadi lebih masif, bukan karena Dao terlalu tinggi, tetapi bahkan lebih kacau daripada Dao terlalu tinggi. Engah, engah, engah. Itu masih darah, ada darah kaisar, dan ada juga darah suci. Ling Tian menuangkannya. Tidak peduli darah siapa itu membawa kekuatan penghancur dan sangat berat. Ketika jatuh di bintang-bintang, bintang-bintang kuno bisa terlihat, dan mereka langsung hancur menjadi abu. Dapat dilihat bahwa Ye Chen masih berada di atas angin, satu kaisar tidak dapat menjatuhkannya, dua kaisar mengepungnya, dan masih tidak dapat menjatuhkannya. Kaisar puncak ketujuh sangat kacau, dan kaisar puncak kelima yang muncul kemudian tidak jauh lebih baik. Baru saja, saya menonton pertempuran dari bawah. Saya tidak tahu bahwa Ye Chen menakutkan. Kali ini, saya menyadari bahwa tubuh suci kecil ini adalah binatang buas. Bagaimana saya bisa bertarung seperti ini? Wajah apa? Wajah adalah hal yang baik. Namun, beberapa kaisar berkulit tebal, dan mereka setuju untuk menyelamatkan muka, jadi mereka langsung pergi ke Chang Miao. Itu benar, kaisar lain naik, kaisar puncak ke-9, dengan serangan yang mendominasi, pisau palem, membelah tubuh Ye Chen. Jika tidak didukung oleh batas warisan darah, Ye Chen mungkin akan mati. Yang disebut baju besi kaisar, di depan kaisar Feng Feng, itu juga tidak cukup untuk dilihat. Merusak. Ye Chen mendesis, 9 cara dan 8 pemborosan bergabung menjadi satu, dan setelah menerima telapak tangan dari kaisar puncak ke-9, dia membalas pukulan, yang lebih mendominasi daripada pisau telapak tangan kaisar, dan tulang-tulang kaisar runtuh ketika dia memukulnya. Jika dia selamat dari malapetaka besar, satu pukulan dapat meledakkan setengah dari tubuh kaisar. Membunuh. Kaisar puncak ke-9 sangat marah, dan menyerang dengan kekuatan kekaisaran yang mengerikan, dan serangannya adalah keterampilan membunuh yang hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu sudah merupakan fluktuasi pertempuran yang sangat besar, dan itu meningkat lagi. Tidak hanya Fang Chang Miao, tetapi juga langit berbintang di segala arah terpengaruh. Saya tidak tahu berapa banyak setan dan biksu yang masih berperang musnah. Melihat situasi pertempuran lagi, Da Cheng Sein Bodi menggantung di langit, dan 3 kaisar puncak merasa malu, 1 tidak dapat diturunkan, 2 tidak dapat diturunkan, dan 3 naik, tidak ada yang dapat diturunkan. Ini lebih kuat dari yang diharapkan. Kaisar puncak pertama berkata dengan ringan. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa kaisar yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran semuanya secara tidak sengaja melirik kaisar puncak pertama, kita semua adalah kaisar, ada beberapa omong kosong, sama sekali tidak perlu dikatakan, selama otaknya tidak di dalam air, Anda dapat melihatnya, tubuh suci kecil itu lebih kuat dari yang dibayangkan, lebih dari sedikit lebih kuat, 3 kaisar puncak tidak dapat menjatuhkannya, pria itu hanyalah orang yang kejam, saya ingin melihat perbedaannya. Kaisar puncak kedua mendengus dingin, dan juga bergerak, dan juga menemukan alasan bagus untuk perilakunya yang tidak tahu malu. Saya bahkan tidak ingin menghadapi, mengatakan bahwa ini berguna. Ledakan, ledakan, ledakan. 4 kaisar puncak sekarang diblokir di 4 arah, timur, barat, utara, selatan, dan jalan keabadian kaisar terus-menerus bertarung dalam kelompok. Zeng, zeng, zeng. Ye Chen memegang pedang kaisar Suanyuan di tangannya, terbuka dan tertutup, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, menyerang dengan nyawanya, didukung oleh batas suksesi darah, selama itu bukan hukum terlarang kaisar yang punah, seperti selama itu bukan kekuatan gaib yang tabu, dia pada dasarnya bisa menahannya. Tunggu, jika Anda mendapat tamparan dari kaisar, dia akan menebas kembali jika dia mati. Jika Anda membuat lubang berdarah di tubuh sucinya, Anda harus menghapusnya bagian untuk kaisar, dan pemukulan itu berdarah dan kejam. Sekelompok tikus. Ini semacam. Masih di puncak. Aku Tui. Pertarungan 1 lawan 1, apa gunanya pertarungan kelompok? Seru. 5 kaisar puncak yang berpartisipasi dalam pertempuran tidak berbicara, tetapi ekspresi mereka menjelaskan kalimat itu dengan sangat baik. Pencuri menyukai tripod Ye Chen. Itu adalah harta karun. Bahkan tentara kaisar tidak dapat membuka mulut mereka. Penuh dengan omelan. Karena omelannya, tidak hanya tidak membuat kaisar tersipu, tetapi juga membuat seorang kaisar menjadi tidak tahu malu. Itu adalah kaisar puncak keempat, yang langsung bergabung dalam pertempuran tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Sekarang, tekanan Ye Chen telah mencapai batasnya. Dia tidak takut diasingkan, tetapi dia takut dipukuli oleh sekelompok orang. Dia bukan kaisar puncak biasa. Kasihan apapun dapat ditiup menjadi abu. Setelah kelelahan, selokan darah di tubuh suci mengikuti satu demi satu. 4 yang tersisa, naik juga. Aku tidak bercanda. Di masa depan, jangan bilang kamu pernah ke surga, dan jangan bilang kamu berbicara denganku. Aku bisa, tidak mampu kehilangan orang itu. Puncak alam iblis surgawi mungkin tidak tahu apa itu wajah. Kaisar dunia bawah berbicara dengan santai, satu kata demi satu tanpa henti, itu menggoda dan sarkasme, dan kelompok itu menggodanya sebelumnya, dan tidak bisa membiarkan dia bersenang-senang. Rambut aneka tua puncak itu harus dimarahi. Itu tidak menyombongkan diri, jika adegan itu tidak pantas, dia akan lebih bahagia daripada memarahi Chaos Ding. Hanya bercanda, Kaisar Dao F4 tidak dipanggil untuk apa-apa. Kaisar Zun sudah mati, Kaisar Hantu sudah pergi, dan Kaisar Xuan sudah mati. Dia harus mendukung fasad ini. Dalam hal memarahi, dia tidak pernah kehilangan siapapun. Masih membenci. Warnanya merah, wajah Kaisar di puncak berwarna merah. Jika merah dan merah, maka jangan lakukan sama sekali. Mereka semua keluar untuk dipusingkan, jadi wajah apa yang Anda inginkan? Ledakan. Puncak ke-6 bergerak, dengan satu kaki mendominasi, menghancurkan kubah bintang, dan satu jari menusuk dada Ye Chen. Ledakan. Kaisar di puncak Kaisar kelima bergerak, dan dia mengesahkan hukum ruang, dia baru saja membunuhnya, dan dengan kekuatan ruang, dia mengumpulkan pisau ajaib dan melepaskan lengan Ye Chen. Ledakan. Setelah itu, Kaisar puncak ketiga, dipersenjatai dengan pedang Kaisar, tidak menggunakan tombak sebagai tongkat, dan menabrak langit dengan tongkat, membunuh setengah dari tubuh Ye Chen. Ledakan. Kaisar puncak pertama juga bergerak, menghancurkan dunia dengan pedangnya, hampir memotong kepala Ye Chen, hanya menyisakan bekas kulit berdaging yang menempel di lehernya, darah suci menyembur keluar, mengejutkan. Di surga, Daozu melirik Kaisar dunia bawah, Anda adalah bantuan dewa. Pertarungan ini benar-benar hangat, dan 9 Kaisar puncak semuanya hancur. Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam, dan sudah di dalam hatinya, dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Salah perhitungan serius. Tuhan tahu mengapa Kaisar puncak ini tidak memainkan kartu mereka menurut akal sehat, mengapa mereka memarahi. Semakin agresif mereka. Melihat 9 Kaisar puncak, mata Underworld Emperor semakin dalam. Dia harus mengerti bahwa dia meremehkan integritas para Kaisar itu, dia benar-benar tidak tahu apa itu wajah, percuma dia memerah untuk orang lain, orang tidak tahu malu. Engah. Selama pengepungan 9 Kaisar, Ye Chen dalam kesengsaraan, bukan kesengsaraan biasa, darah dan tulang yang dipukuli beterbangan, dan tidak ada sosok manusia untuk dibicarakan, darah yang mendominasi terus membatasi batas, abadi, dan tidak dapat menahan serangan 9 Kaisar, hampir meledak beberapa kali, dan dapat dikubur kapan saja. Seperti kata pepatah, 2 kepalan tidak bisa mengalahkan 4 tangan, itu benar. Situasi Ye Chen saat ini dapat menjelaskan semua ini dengan baik. Dalam hal bertarung sendirian, jika salah satu dari 9 Kaisar dipilih secara acak, itu bukanlah lawannya. Namun, orang tidak dipilih. Jika di masa lalu, dia pasti akan memarahi Kaisar Hades. Tetapi pada saat ini, dia harus berterima kasih kepada Kaisar dunia bawah, berterima kasih kepada Kaisar dunia bawah karena telah membesarkan ke-9 Kaisar puncak. Dengan cara ini, tidak ada yang pergi ke sisi Jining Suang. Dia sendiri menahan 9 Kaisar. Selama dia menolak dan bertahan, itu akan baik-baik saja sampai Yao Qi menjadi Kaisar, dan situasi surga akan jauh lebih baik. Jalankan. Ditemani dengan dengusan dingin, puncak ke-7 datang lagi, dengan wajah ganas, dia mengayunkan Ye Chen dengan telapak tangan, dan sebelum dia bisa berhenti, Kaisar puncak kedua menyerang Ye Chen dengan sambaran petir kepunahan darah dan tulang beterbangan, dan sebelum darah terus pulih, Kaisar puncak keempat telah tiba. Dia memotong dada Ye Chen dengan telapak tangan, mengeluarkan sepotong tulang suci, dan melelehkannya di telapak tangannya. Puncak ke-8 dan ke-9 Kaisar satu kiri dan satu kanan. Satu melepas lengan Ye Chen, dan yang lainnya melukai roh primordial Ye Chen dengan parah. Kaisar puncak pertama dan ke-6, satu di depan dan satu di belakang, semua menghunus pedang mereka, dan menebas setengah dari tubuh sucinya. Engah.
Mempesona dan berdarah, dengan gelombang kaisar menyerang, 9 kaisar besar di puncak hampir merobohkan tubuh suci Ye Chen. Tulang suci diwarnai dengan darah suci, dan itu runtuh dan memenuhi langit, meledakkan bintang, bukan untuk menyebutkan surga bahkan dua kaisar, Tianming dan Ming, tidak tahan melihat langsung ke biksu itu, merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup setelah dikepung oleh 9 kaisar puncak. Perang. Raungan Ye Chen adalah raungan dari jiwa. Dia juga memiliki rambut acak-acakan, menyeret tubuhnya yang berdarah, dan bertarung melawan 9 kaisar, bertarung sampai mati tanpa mundur. Semangat juangnya luar biasa. Obsesinya abadi. Dia tidak bisa mundur, apalagi jatuh, di belakangnya adalah istri dan jiwa anaknya. Jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia akan kehilangan orang-orang dari semua alam. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh, Chang Miao yang berwarna darah bukan lagi Chang Miao, melainkan tanah kehancuran. Bintang-bintang runtuh, dan alam semesta juga runtuh. Apa yang disebut hukum telah menjadi ilusi, dan penglihatan kehancuran terjalin satu persatu, bermandikan darah orang suci, dan juga bermandikan darah kaisar, mewarnai pemandangan kiamat, dan menafsirkan pergulatan antara jalan suci dan jalan kaisar. Ledakan. Gemuruh. Tubuh suci Dacheng, 9 kaisar puncak, seperti 10 matahari, bersinar di seluruh dunia, semuanya adalah kecemerlangan yang merusak, dan setiap sinar merusak. Untuk sesaat, perang di surga, semua medan perang, berhenti, dan mereka semua melihat ke langit yang luas, seolah-olah mereka dapat melihat perang besar yang akan menghancurkan dunia melalui ketiadaan yang tak ada habisnya, tidak peduli apakah itu setan, roh jahat, atau surga penggarap, jiwa gemetar, tidak dapat menahan paksaan dari 9 kaisar puncak, atau kekuatan tubuh suci Dacheng. Jika Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati, seluruh langit berbintang dari langit akan ditiup menjadi abu. Terlalu kuat. Wajah iblis dan iblis jahat semuanya pucat, dan bahkan nada bicara mereka bergetar. Mereka meremehkan langit dan tubuh suci, dan mereka belum mencapai kebesaran. Dalam sebuah bencana, satu orang benar-benar mengalahkan puncak dari 9 kaisar besar. Ekaristi kudus. Melihat gambar itu, orang-orang biasa menangis. Itu Ye Chen, itu dewa perang yang tak tertandingi. Bertempur melawan 9 kaisar sendirian, betapa sepi pertempuran itu. Tidak ada yang bisa membantunya dalam pertempuran, dan tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membantunya dalam pertempuran. Silsilah tubuh suci, silsilah yang kuat, semuanya kuat, dan interpretasinya adalah mitos. Daging dan tulang mereka, darah dan air mata, dewa dan jiwa mereka semuanya akan menjadi legenda abadi, dan mereka semua akan ditekan di puncak tertinggi kubah langit abadi, membakar cahaya paling terang untuk langit, alam yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang biasa. Perang. Raungan ini adalah raungan rakyat jelata, terlepas dari pria, wanita, tua atau muda, pada saat yang sama, menginjak gunung mayat, berlumuran darah, dan bergegas menuju iblis dan iblis. Saya tidak tahu caranya banyak orang mengorbankan hidup mereka, dan berapa banyak orang membakar roh primordial. Dia akan bertarung dalam pertempuran terakhir untuk gunung dan sungai berdarah di belakangnya sampai tubuhnya hancur berkeping-keping. Langit belum hilang, dan rakyat jelata masih memiliki harapan.